Selamat pagi anak-anak. Kita kembali beribadah secara online ya. Semua anak-anak sehat kan? Puji Tuhan kalau semua sehat ya. Kalau ada yang agak sakit atau nggak enak badan sedikit, juga kita tetap berdoa ya. Mohon kesembuhan dari Tuhan ya. Oke, kita mau beribadah hari ini. Kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Dalam pujian tadi kita menyanyi bahwa kita mau mengasihi saudara-saudara kita dengan kasih Tuhan. Ya. Nah, karena dengan kita mengasihi saudara-saudara, kita memberi kesaksian yang baik bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus saling mengasihi, saling memperhatikan. Nah, kita juga mau belajar dari satu orang ibu yang sangat mengasihi banyak orang di sekitarnya, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke? Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan buat kami beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami memiliki Allah yang luar biasa baik seperti Engkau. Tuhan Yesus, ajari kami kalau kami sudah mendapatkan kasih Tuhan yang begitu besar buat kami. Ajari kami juga agar kami juga boleh membagikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami rindu mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah di dalam hidup mereka melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ibadah kami hari ini. Biarlah Engkau yang akan tolong kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan. Kami juga boleh sungguh-sungguh memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Buka Alkitabnya, kita baca
dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Kita baca sama-sama ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang Ibu Dorcas ini. Semuanya siap ya? Duduk yang baik, jangan jalan-jalan, jangan sambil makan. Kita mau mendengarkan cerita tentang Ibu Dorcas ini. Oke? Ibu Dorcas tinggal di sebuah kota bernama Yope. Ia sangat mengasihi Yesus. Ibu Dorcas menunjukkan kasih Yesus kepada sesamanya dengan cara menolong mereka. Ia melayani Yesus dengan melakukan perbuatan baik kepada orang-orang dalam jemaat Tuhan. Ia selalu senang untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ibu Dorcas membuat pakaian untuk orang-orang yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli pakaian. Setiap orang yang memiliki pakaian yang dibuatkan oleh Ibu Dorcas amat senang dengan apa yang Ibu Dorcas buatkan untuk mereka. Suatu hari, Ibu Dorcas jatuh sakit. Semakin hari, tubuhnya semakin lemah dan akhirnya ia meninggal. Orang-orang amat sedih sewaktu Ibu Dorcas meninggal, terutama mereka yang pernah ditolongnya. Beberapa orang di gereja Yope mendengar bahwa Bapak Petrus, salah satu dari murid Yesus, ada di kota yang cukup dekat dengan Yope. Mereka mengutus 2 orang kepada Bapak Petrus. "Cepatlah," kata mereka kepada Bapak Petrus, "kami butuh pertolonganmu, Pak Petrus. Tolong, datanglah dengan segera." Pak Petrus bergegas pergi ke Yope bersama dengan kedua orang itu. Sewaktu mereka tiba di tempat Ibu Dorcas dibaringkan, banyak perempuan yang berdiri di sana. Mereka menangis karena Ibu Dorcas telah meninggal. Mereka menunjukkan kepada Bapak Petrus pakaian-pakaian yang telah Ibu Dorcas buat untuk mereka ketika ia masih hidup. "Lihatlah Pak Petrus, betapa indah pakaian yang Ibu Dorcas jahitkan buat kami," kata mereka. "Dia sangat baik dan suka menolong. Kami sangat kehilangan dia." Pak Petrus meminta mereka untuk keluar dari ruangan itu. Lalu Bapak Petrus berlutut dan berdoa kepada Bapa di surga. Setelah ia selesai berdoa, ia melihat kepada Ibu Dorcas dan mengatakan, "Dorcas, bangunlah." Pada saat itu juga terbukalah mata Ibu Dorcas dan dia menatap Bapak Petrus. Sungguh suatu mukjizat. Tuhan telah membangkitkan Ibu Dorcas. Dia hidup kembali. Sekarang Ibu Dorcas dapat kembali melayani Allah dan melayani orang lain. Bapak Petrus memanggil mereka kembali ke ruangan itu. Orang-orang di gereja dan para perempuan tadi sangat senang melihat Ibu Dorcas hidup lagi, sehat lagi. Berita itu tersiar ke seluruh Yope. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena apa yang telah Allah lakukan pada diri Ibu Dorcas. Allah memberi kita hidup juga dan Ia ingin kita melayaninya. Gimana sih ini? Pusing. Gimana caranya sih? Bingung. Apa, Bi? Kok pusing-pusing? Kenapa pusing? Ini Syah. Ini kenapa lagi pakai tutup? Itu kain Syah. Itu kain. Kain apaan? Gini, Tobi kan tadi dengar cerita dari Lause tentang Ibu Dorcas. Nah, Tobi jadi pengen seperti Ibu Dorcas, mau melayani Tuhan. Tapi Tobi mau coba jahit
malah bingung. Tobi mau bikin baju buat dikasih ke orang-orang kayak Ibu Dorcas. Iya, Oh, ceritanya Tobi tuh mau melayani Tuhan ya kayak Ibu Dorcas ya. Iya. Kalau Tobi mau melayani Tuhan, mau memberi kesaksian seperti Ibu Dorcas, nggak usah pakai ngejahit kalau Tobi nggak bisa jahit. Tobi bisa lakukan apa yang Tobi bisa aja. Apa ya saya? Tobi bisa apa tapi ya? Tobi banyak yang bisa Tobi lakukan. Misalnya Tobi punya apa ya? Punya earphone. Tobi kan punya earphone 2, satu nggak kepake. Tobi bisa pakai, bisa kasih tuh ke temen Tobi siapapun yang butuh earphone itu. Atau misalnya Tobi udah ganti handphone yang baru, handphone yang lamanya belum kepake, nggak kepake lagi, Tobi bisa kasih ke teman Tobi yang membutuhkan. Tapi kalau Tobi mau kasih, Tobi bilang dulu sama papa sama mama, izin dulu. Oh iya, bisa juga kayak gitu ya saya. Iya. Banyak sebenarnya ya yang Iya. bisa Tobi lakukan ya. Iya, daripada disimpan pulukan nggak jadi berkat, ini dikasihin ke orang jadi berkat. Atau baju Tobi tuh yang udah kekecilan bisa dikasih ke teman-teman yang membutuhkan. Oh iya, Tobi banyak baju yang udah kecil. Tobi kan makin kesini makin gendut ya Iya, kan Tobi makin gede, udah Iya. gede. Ya. Iya. Nah teman-teman, buat melayani seperti Ibu Dorcas tadi, nggak perlu harus ngejahit seperti Tobi tadi. Wah, pusing ya Bi ya? Pusing, yang nggak bisa malah jadi mumet. Mumet ke Tobi ya. Iya, habis anak-anak belum bisa ngejahit, ya nggak usah ngejahit. Tapi kita bisa lakukan apa yang kita bisa. Kayak Tobi tadi ya, mau kasih earphone yang nggak kepake, boleh. Mau kasih handphone yang sudah nggak kepake, boleh. Baju bekas yang sudah nggak kepake tapi masih layak buat dipakai, boleh dikasihin. Atau apapun lah yang kita bisa beri buat orang lain ya. Atau misalnya, aduh Lose, aku nggak punya baju, nggak punya handphone, nggak punya earphone, nggak punya apa-apa yang bisa dikasih. Ya nggak apa-apa, nggak usah harus dalam bentuk barang yang harus kita beri. Tapi kita bisa misalnya berdoa buat teman-teman, ya Bi ya? Kalau itu sih Tobi bisa berdoa sih. Nah, kan bisa gampang. Misalnya kita dengar, wah ada yang teman kita yang sakit, kita bisa doakan mereka. Ya, kita bisa telepon, bilang kasih semangat atau apapun juga bisa. Iya sih, benar juga ya. Bisa. Tapi kalau gitu mau melayani Tuhan. Oke, teman-teman di rumah juga ya, seperti Tobi, melakukan satu hal aja. Apa yang bisa kita lakukan untuk membagikan kasih kita buat sesama? Nah, coba Tobi mau apa penerapannya minggu ini buat membagikan kasih apa coba? Tobi mau ngapain? Mau apa ya? Pertama mau berdoa dulu buat teman-teman Tobi. Ini banyak yang Oke, sakit nih, teman-teman hebat. Tobi. Terus, Tobi kan punya earphone 2. Kemarin ketemu si Nono, katanya earphone-nya rusak. Jadi dia kalau PJJ susah. oh iya, Tobi mau ngasih aja buat Nono deh. boleh. Kasih buat Tono satu ya. Iya. Iya, biar jadi berkat. Oke. Nah, anak-anak di rumah juga bisa menerapkan satu aja penerapan dari cerita yang tadi sudah Lose ceritain tentang Ibu Dorcas. Ibu Dorcas membagikan kasih buat orang-orang banyak yang ada di sekitarnya. Nah, kita juga mau belajar untuk membagikan kasih kita buat orang lain, ya. Kalau anak-anak mau, bisa anak-anak bikin video, kasih ke Lose, kirim di WA yang ada papa mamanya. Oke, kirim ke Lose ya videonya. Lose, Tobi mau
penerapannya ini, gitu. Ngomong aja pakai video boleh. Gak usah, aku gak mau pakai video. Boleh ditulis ya. Nanti tulisannya itu difoto, kirim juga ke WA yang ada papa mamanya. Oke? Ya, kita minggu ini tidak ada aktivitas, tapi kita aktivitasnya menuliskan atau bikin video tentang satu buah penerapan yang bisa kita lakukan untuk membagikan kasih kepada orang lain. Oke, Lose tunggu ya. Anak-anak tahu nggak kalau Ibu Tabita atau Ibu Dorcas ini adalah satu-satunya perempuan yang dicatat dalam Alkitab sebagai seorang murid Yesus. Nah, anak-anak mau juga kan jadi murid Tuhan Yesus? Yuk, kita nyatakan dalam pujian kita kali ini. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari Yohanes 13 ayat 34b. Untuk semua kelas ya, kecil, tengah, dan besar. Yohanes 13 ayat 34b. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita mau tutup dengan doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kali ini kami mau belajar dari Ibu Dorcas yang memberi kesaksian tentang Engkau kepada banyak orang dengan kasih yang kami bagikan buat mereka. Kami rindu Tuhan, kami boleh mengasihi orang lain seperti Ibu Dorcas ini. Kami rindu biarlah ketika kami mengasihi orang lain Tuhan, kami boleh memberi kesaksian yang baik tentang Engkau, sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Jokowi dan semua aparat negara Tuhan yang mengurus tentang COVID-19 ini Tuhan, biarlah Engkau yang akan tolong mereka, beri hikmat buat mereka, sehingga dengan hikmat yang daripada Tuhan, mereka boleh memberikan satu penyelesaian, satu keputusan, kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau kami memiliki Allah yang berkuasa, bukan hanya menolong kami, menyembuhkan untuk setiap kami yang sakit, tapi Tuhan juga boleh menyelesaikan untuk setiap kasus yang ada Tuhan, sehingga COVID-19 ini boleh berlalu, dan biarlah Tuhan suatu saat nanti kami juga boleh kembali beribadah secara tatap muka.
Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami juga mau menyerahkan untuk semua teman-teman kami yang mungkin terkena COVID-19 ini, biarlah Tuhan juga sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Sehat terus ya.